Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Kembali bersama GPD Villa Melati Mas dalam program Menyapa. Pada pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan buat anugerah Tuhan yang sangat luar biasa. Kita boleh bangun dengan tubuh yang sehat, kita boleh beraktivitas, itu semua karena anugerah Tuhan. Nah Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, sebelum kita beraktivitas, mari kita sama-sama merenungkan setiap kebenaran firman Tuhan yang terdapat di Keluaran pasal 3 ayat 10. Kita akan sama-sama membacakan firman Tuhan ini. Firman Tuhan berkata, "Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir." Puji nama Tuhan. Sekali lagi, jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kita mungkin ini adalah firman Tuhan yang sering kita dengar ya Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, tetapi kita percaya bahwa setiap kebenaran firman Tuhan itu selalu baru dalam setiap kehidupan kita. Firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kita kembali bahwa kita akan sama-sama belajar tentang seorang Musa. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kita tahu bahwa Musa diutus oleh Tuhan untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Nah, kita tahu bahwa pekerjaan Musa, kita lihat dulu di ayat yang pertama. Firman Tuhan berkata, "Adapun Musa, ia biasa menggembalakan kambing domba Yitro, mertuanya imam di Midian. Sekali ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yakni gunung Horeb." Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, pekerjaan Musa adalah mengembalakan kambing domba, atau pekerjaannya itu adalah pekerjaan yang dipercayakan oleh mertuanya kepada dia, yaitu mengembalakan kambing domba. Nah, ketika Tuhan berkata kepada Musa, "Pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir." Kita lihat reaksi atau respon Musa pada waktu itu ketika Tuhan berkata hal demikian. Di ayat 11 firman Tuhan berkata, "Tetapi Musa berkata kepada Allah, 'Siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir.'" Tuhan tidak memandang latar belakang kita, siapa kita, apakah kita adalah orang yang punya jabatan tinggi, atau kita adalah orang yang takut sama manusia atau sama sesama kita, atau kita adalah orang yang paling terendah, atau kita karena kita masih muda atau karena kita sudah tua. Tetapi Tuhan tidak memandang hal demikian, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Sehingga Musa berkata, "Aku ini siapa loh Tuhan? Aku siapa? Aku bukan siapa-siapa. Aku hanya pekerjaan saya hanya mengembalakan kambing domba. Saya siapa? Sehingga saya bisa menghadap Raja Firaun pada waktu itu." Nah, apa yang Tuhan katakan kepada Musa, yaitu di ayat 12, "Lalu firman-Nya, bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini." Nah, Tuhan menjawab kepada Musa, "Bukankah aku menyertai engkau? Walaupun kamu adalah seorang pengembala domba, kambing domba, bukankah aku yang menyertai engkau?" Nah, Tuhan berkata kepada kita pada saat ini, bukankah aku yang menyertai engkau? Apapun keadaan dan situasi kita, apapun pekerjaan kita, yakin dan percayalah bahwa Tuhan yang akan menyertai kita. Kenapa sampai Tuhan mengutus Musa kepada Raja Firaun? Karena Tuhan sudah mendengar keluh kesah bangsa Israel, bahwa bangsa Israel dalam keadaan sengsara. Jadi ketika Tuhan mendengar keluh kesah bangsa Israel, maka Tuhan mengutus Musa pada waktu itu. Nah, yang kedua yaitu Musa tidak percaya diri. Di ayat 13
Firman Tuhan berkata, lalu Musa berkata kepada Allah, tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepadaku, bagaimana tentang namanya, apakah yang harus kujawab kepada mereka? Di ayat yang pertama pasal 4 firman Tuhan berkata, lalu sahut Musa, bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengarkan perkataanku, melainkan berkata, Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu. Musa berkata, bagaimana kalau mereka tidak percaya kepadaku, apa yang aku katakan mereka tidak percaya, bagaimana Tuhan? Tapi firman Tuhan pada saat ini berkata, bukankah aku menyertai engkau? Sampai Tuhan berkata kepada Musa bahwa Tuhan akan menyertai dia. Bahkan juga Tuhan adalah pembuat mujizat. Di ayat 8 kita bisa baca, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Bahkan di ayat yang selanjutnya Tuhan berkata, apa yang ada di tanganmu? Tongkat menjadi ular. Dan ketika dia memasukkan tangannya di dalam baju, apa yang terjadi, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan? Dan kita percaya bahwa Tuhan adalah pembuat mujizat dalam hidup kita. Percaya diri, percaya juga kepada Tuhan. Yang ketiga yaitu jangan pandang kelemahan kita. Benar Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kita banyak kekurangan dan kelemahan, tetapi jangan pandang kelemahan dan kekurangan kita, tetapi pandanglah Tuhan, karena Tuhan yang mengutus kita, karena Tuhan yang memakai hidup kita, karena Tuhan yang memilih setiap kehidupan kita. Jadi percayalah kepada Tuhan dan tetap andalkan Tuhan. Ketika Tuhan sudah mengambil alih dalam setiap kehidupan kita, jangan pernah ragu bahwa Tuhan menyertai kita, bahwa Tuhan pembuat mukjizat, bahwa Tuhan yang akan melengkapi seluruh kehidupan kita. Kiranya Tuhan yang memberkati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu Tuhan buat anugerah dan berkat-Mu dalam setiap kehidupan kami. Pada pagi hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu. Mari mampukan kami, buat kami memahami dan mengandalkan Engkau dalam setiap kehidupan kami. Seluruh sidang jemaat Tuhan yang bekerja, mari Tuhan Engkau memberkati, Engkau yang menolong, menjaga, memelihara hidup mereka. Bahkan jemaat Tuhan yang dalam keadaan sakit, mari Tuhan ulurkan tangan-Mu yang berkuasa, mari Tuhan pulihkan, sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan melangkah bersama-sama dengan Tuhan sepanjang hari ini dengan ucapan syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, tetap semangat.